Hai, welcome to my YouTube channel Tarot Batara. Jadi kembali lagi ke channel aku. Di sini reading, pilih kartu seperti biasa. Di sini dengan topiknya tentang apa sih pesan dia sehingga dia sering datang ke mimpimu. Oke, jadi kalian yang mungkin sering bermimpi tentang seseorang dan kalian pengen tahu apa sih maksudnya gitu. Ini hanya general reading dan fun reading aja, jadi sesuaikan saja sama situasi kalian dan kondisi kalian saat ini gitu ya, dengan feeling kalian juga. Jadi di sini sudah aku sediakan 3 pile kartu ya, jadi kalian bisa pilih salah satu di mana menggambarkan tentang maksud atau pesan yang ingin mereka sampaikan, yang dimana orang ini sering kamu mimpikan atau sering kamu ingatlah dalam mimpi kamu, sering ada dalam mimpi kamu gitu. Oke, so di sini ada 3 apel kartu. Jadi yang pertama ada pile 1 dengan ada tulisan Wake Up and Dreams. Oke. Pile 2 ada Good Night, ya, ada Good Night. Dan pile 3 ada Dance All Night. Oke. Dance All Night. Jadi ada 3 apel kartu, ya. Pile 1, pile 2, pile 3. Kalian bisa pilih pile salah satu pile yang dimana hati kalian tuh, intuisi kalian tuh kayak milih pile ini gitu. Oke. So, kita mulai aja tanpa berlama-lama lagi ya. Kita mulai dari pile nomor 1. Oke, let's start with pile number 1 yang milih kartu dengan tulisan Wake Up and Dream. Ya, jadi bagi kalian yang mau private reading, kalian bisa cek description box. Di sana sudah ada nomor WA yang bisa kalian kontak ya untuk private reading. So ini general reading, jadi tidak bisa benar-benar spesifik gitu ya. Tapi kalau memang kalian yakin ini pesannya buat kalian dan cocok, mungkin ini memang buat kalian readingannya. Oke, kita mulai dari kartu tarotnya dulu. Oke, ada kartu Five of Cups. Ada kartu Ace of Pentacles, ada kartu Hangman, ada kartu Five of Pentacles, dan ada kartu Three of Pentacles. Oke, so pile nomor 1. Pile nomor 1. Pile nomor 1. Di sini kenapa sih gitu dia sering datang ke mimpi kamu gitu, mungkin menggambarkan sesuatu, ada apa pesannya gitu ya. Di sini aku melihat ada sebuah penyesalan ya. Kartu Five of Cups ini aku melihat ada sebuah penyesalan, ada sebuah perasaan yang selama ini tuh kayaknya dia sesalin, dia buang gitu. Aku lebih ngeliat dia kayaknya menyia-nyiakan perasaan dia ya. Mungkin aku ngelihat orang ini itu, ketika aku ngeliat kartu Five of Cups ini, aku langsung dapat pesan bahwa orang ini tuh punya rasa sayang yang besar sama kamu, cuman kayak dia mungkin melakukan sebuah kesalahan atau melakukan suatu hal yang dimana dia terpaksa harus melepaskan kamu atau terpaksa harus membuang perasaan dia gitu, tapi secara tidak sadar dia masih menyimpan perasaan dia terhadap kamu. Jadi dia sedang mencoba nih, aku lihat sedang mencoba buat melupakan kamu, sedang mencoba untuk menguras energi dia habis-habisan untuk bisa melupakan dan move on. Cuman aku lihat masih tersisa ya, dari 5 cups yang ada itu masih ada 1 nih di belakang. Kalau kalian lihat ya, masih ada 1 yang tersisa utuh. Jadi aku melihat bahwa orang ini tidak bisa benar-benar melupakan kamu sekuat tenaga dia. Dan di sini aku melihat dia tuh kayak kesel sendiri, kenapa sih aku tuh masih selalu mengingat kamu, kenapa sih aku selalu berpikir tentang kamu, padahal aku sudah mencoba buat membuang semua perasaan aku. Itu yang aku lihat dari sisi dia ya. Dan di sini aku melihat kejenuhan, kelelahan yang berarti. Jadi aku ngerasa kayak dia capek banget, benar-benar capek, yang namanya kayak pokoknya gue nggak habis pikir, kenapa gue nggak bisa ngelupain lo. Itu yang aku tangkap di sini. Dan di sini aku melihat ada kartu Ace of Pentacles setelahnya. Di sini aku melihat dia berpikir untuk mencoba reach out kamu lagi, mencoba buat ngedeketin kamu lagi, mencoba buat datang lagi.
Tapi di sini aku melihat dia masih banyak pertimbangan. Ya, dia masih banyak pertimbangan karena ada kartu The Hangman dan ada kartu Five of Pentacles di sini. Aku melihat bahwa dia berpikir mungkin kamu tidak akan mau lagi kembali atau menyusun hubungan ini lagi gitu. Dia merasa mungkin dia sudah melakukan kesalahan yang fatal, dia melakukan hal-hal yang dimana ini tuh kayak udah nggak bisa dilanjutin gitu. Dan dia merasa kayak pengen usaha. Aku lihat Ace of Pentacles ini, aku lihat kayak dia pengen usaha, dia kayak pengen nawarin kamu sesuatu yang benar-benar practical things. Sama artian dia tuh pengen nunjukin banget secara nyata apa sih yang dia bisa kontribusikan, apa sih yang dia bisa tunjukkan kepada kamu gitu. Cuma di sini aku melihat dia seperti terkendala ya, ada The Hangman. Dia berpikir ulang, dia terus merasakan, melihat dari perspektif yang berbeda. Apakah benar-benar aku tuh nggak bisa balikan lagi sama kamu? Apakah aku emang salah? Apakah gimana? Jadi dia berpikir banyak hal di sini The Hangman. Aku ngerasa kayak ini yang membuat dia akhirnya tidak berani untuk melangkah ya. Jadi mungkin kalau kalian dalam sebuah masalah, hubungannya memang ada masalah atau kalian sedang tidak komunikasi gitu ya, atau mungkin hubungan kalian sedang baik-baik aja tapi ternyata dia ada, ya setidaknya ada masalah gitu ya, hubungannya masih jalan tapi ada masalah, atau mungkin kalian udah pisah, ini menandakan bahwa dia ini sangat kepikiran. Dia kepikiran banget, dia tuh kayak pengen balik sama kamu, dia pengen ngulangin lagi, cuman dia kayak terkendala waktu dan dia sering menghantui pikiran kamu karena dia kayak pengen nyampein sesuatu tapi nggak bisa gitu. Dia menahan semua itu yang aku lihat ya. Dan kartu Five of Pentacles ini aku merasakan ada sebuah kesedihan yang berarti banget. Ini sama kayak kartu Five of Cups, karena aku lihat di sini bahwa dia merasa kayak tanpa kamu tuh dia nggak ngerasa hidupnya tuh jalan gitu. Karena aku lihat kamu adalah orang yang berarti banget buat dia di sini. Ya, dia mungkin baru menyadari bahwa sebegitu berartinya kamu. Ya, Five of Pentacles, aku merasakan energi bahwa dia sangat merasa kecewa, dia merasa sangat putus asa di sini. Karena dia merelakan orang atau meninggalkan orang yang menurut dia sangat berarti saat ini. Ya, jadi kamu tuh berarti banget buat dia, aku lihat ya, grup 1. Oke, so ada Three of Pentacles di sini. Aku merasakan bahwa Three of Pentacles ini adalah dimana orang yang bekerja sama, orang yang bisa dibilang kayak pengen belajar. Ada dua skenario yang aku lihat dari Three of Pentacles ini. Aku melihat ada yang dimana orang ini tuh berusaha buat mencari kesibukan lain untuk bisa menenangkan diri dia sebelum dia akhirnya melangkah ya, sebelum akhirnya dia memberikan pernyataan bahwa dia benar-benar pengen maju lagi. Ada juga yang memang secara langsung akhirnya bisa ngedatengin kamu dan mencoba buat rundingan lagi, mencoba buat kayak mempelajari lagi apakah masih bisa untuk lanjut atau diperjuangkan gitu, karena aku ngerasa dia masih pengen belajar lagi buat mengenali kamu lebih dalam, karena selama ini tuh dia ngerasa kayak belum benar-benar memahami masalah dan situasi ini. Dia ngerasa kayak dia udah mundur sebelum berperang gitu. Jadi aku lihat di sini dia pengen mengusahakan itu ya untuk grup 1. Jadi emang aku ngerasa pile nomor 1 ini energinya lah dimana orang ini penuh penyesalan atau orang ini baru nyadarin kalau kamu tuh segitu bermaknanya buat mereka gitu ya. So sini dia kartu mirror ya, mirroring each other, self-image, relationship, reflect, our wounds, introspection, berkaca ya, introspeksi ya. Jadi selama mungkin kalian tidak berkomunikasi atau hubungan kalian sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin kalian sudah putus, di sini aku melihat aku melihat bahwa dia sedang introspeksi di sini. Dia sedang berpikir bisa nggak sih gitu, ada nggak sih kemungkinan gitu, karena dia merasa kayak dia nggak tenang gitu loh, kehidupan dia tuh merasa dia tidak tenang, dia merasa dia terus mengingat kamu. Heart with a K ya, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect, seperti gembok ya. Ini ada ini ada elemen yang sama, ada kunci, ada gembok, ini ada lubang kunci juga, dan ini ada kunci. So ini relate banget ya, aku lihat bahwa di sini dia merasa dia sudah tahu bahwa dia cocoknya sama kamu ya, cuman ternyata dia menyia-nyiakan kesempatan itu atau mengabaikan hal itu, dan dia baru sadar bahwa ternyata kuncinya itu cuma cocoknya sama gembok yang ini. Anggaplah dia ini hanya cocoknya sama kamu, atau kamu menurut dia adalah orang yang paling cocok buat dia gitu sejauh ini. Dan di sini aku lihat kayak
dia benar-benar kayak pengen buka hatinya lagi gitu, dia pengen nyoba lagi. Itu yang aku lihat. Ada kartu Love Call, that's why aku bilang Ace of Pentacles ini adalah kartu yang menunjukkan bahwa dia tuh kayak pengen benar-benar usaha lagi ya. Jadi mungkin yang sering bermimpi dia mungkin ngajak kamu jalan, atau mungkin dia kayak ngomong sama kamu tentang sesuatu, atau mungkin melakukan gesture yang kayak mungkin melakukan apa ya, kontak fisik, mungkin peluk atau apa. Ini menunjukkan bahwa dia sayang sama kamu. Someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. So ini kartu yang nunjukin kayak dia bakal ngabarin kamu atau kontak kamu lagi, atau dia kayak mau ekspresikan bahwa dia masih punya perasaan sama kamu. Oke, itu untuk grup 1. Masih ada 3 kartu lagi. Ada kartu Protection, Call Back Your Power, Cut the Cord, Soul Retrieval. Oke, kartu Protection ini terang banget. Oke. Wait. Oke. Kartu Protection ini, di sini aku ngelihat dia mencoba buat mengembalikan energi dia yang terkuras habis buat ngelupain kamu. Ternyata dia tuh nggak bisa ngelupain kamu. Jadi dia pengen narik energi itu lagi, dan dia kayak, gue usaha deh gitu, gue mau coba usaha, dibandingkan gue coba usaha buat ngelupain lo, gue mau usaha buat maju aja. This is like dia mengembalikan energi yang terbuang sia-sia untuk mengumpulkan energi untuk benar-benar bisa ngajar kamu. Itu yang aku lihat ya di sini. Oke, so ini udah kartu Birthing a New Age ya. Jadi dia ngerasa kayak lahir kembali, dia mencoba era baru gitu ya, dia seperti mencoba era baru. Sorry terlalu terang cahayanya. Oke, ya pokoknya nanti kalian bisa lihat aja sih. Oke, si Birthing a New Age. Di sini aku ngeliat kayak dia mencoba buat melahirkan dirinya lagi, semangat baru ya. Ini aku ngerasa kayak orang yang benar-benar lagi semangat banget, semangat baru, melahirkan semangat baru untuk benar-benar ngejar apa yang dia mau. Oke, jadi kayak gue benar-benar kayak baru banget nih, gue bakal usahain gitu. Jadi kayak ada sebuah reinkarnasi yang besar gitu ya, yang benar-benar kayak transformasi besar yang bikin dia semangat lagi gitu. Kayak ada kartu Imbrama, Where are you being called to journey to? Dia sudah terpanggil, aku ngeliat di sini. Ya, dia sudah terpanggil untuk melakukan perjalanan kemana. Aku ngerasa kayak dia sudah terpanggil mau ngapain. Jadi di grup 1 ini aku ngerasa kayak dia bakal datengin kamu. Kalau kalian lagi gak kontak ya, dia bakal datengin kamu, dia bakal mungkin ungkapin apa yang dia rasain, atau mungkin dia bakal kayak pelan-pelan coba buat reach out kamu lagi, ngedeketin kamu lagi, dan memahami banyak hal kalau kamu memang masih nerima dia gitu. Karena aku ngeliat kayak orang ini tuh masih pesimis, ada rasa pesimis yang besar, makanya dia kayak gak mau terlalu cepet-cepet sekarang buat maju. Tapi aku lihat niat dia sudah besar, karena dia merasa kayak ini udah nggak bisa dilupain nih, gue udah mentok-mentok nyoba segala macam hal tapi tetap nggak bisa dilupain. That's why dia pengen, ya udah gue tarik energi gue lagi dan gue bakal coba buat ngejar dan usaha. Itu yang aku lihat di grup 1 ya. Oke, itu untuk PAL 1. Itu pesannya kenapa dia sering datang ke mimpimu. Ternyata dia memang lagi mikirin kamu dan memang pengen melakukan sebuah pergerakan. Oke, so itu kita lanjut ke pile nomor 2. Thank you pile nomor 1. Oke, lanjut ke pile nomor 2 yang milih good night. Oke, good night. Kita lihat apa sih pesan yang ingin dia sampaikan, atau sesuatu hal yang terjadi yang bikin dia kayak sering banget kalian imajinasikan atau masuk ke dalam mimpi kalian gitu. Kita lihat ya, apa sih gitu yang terjadi, apa sih maksudnya gitu ya. Oke, so kita lihat kartu tarotnya dulu. Kartu Ace of Swords, ada kartu The Wheel of Fortune, ada kartu Ten of Swords, ada kartu Two of Pentacles, ada kartu Seven of Pentacles. Oke, pile nomor 2. Ada kartu The Wheel of Fortune ya, tapi ada kartu Ace, dan berakhir setelah ada kartu The Wheel baru ada kartu Ten of Swords. Oke, di sini kalau kalian dalam kondisi dilema ya, dalam kondisi dilema oleh pasangan kalian atau gebetan kalian atau siapapun itu, yang dimana kalian nggak tahu endingnya bakalan gimana, dan kalian ngerasa kayak kok kayaknya nggak ada nggak ada arah tujuan, hubungan ini mau dibawa kemana, atau nggak ada penjelasan apapun sampai dia ngilang. Ini aku lihat kayak dia
pengen berpesan kalau emang dia sering datang ke mimpi kamu gitu, apapun mimpinya ya, karena mimpi orang kan variasi ya. Di sini aku ngeliat di file nomor 2 ini adalah aku ngeliat kayak dia pengen mengakhiri segala miskomunikasi yang terjadi. Kayak ibaratnya aku ngerasa orang ini udah bener-bener capek secara pikiran dan secara fisik, secara batin juga ya. Kayak kita mulai aja kartu Ace of Swords. Di sini aku ngerasa kayak orang ini tuh, biasanya Ace of Swords ini adalah kartu yang berbicara pengen komunikasi. Cuman entah kenapa aku mau dapetin pesan lain di pile nomor 2 ini setelah melihat secara keseluruhan. Ace of Swords inilah dia banyak pikiran. Aku ngerasa dia tuh banyak pikiran. Dia ngerasa kayak beban. Ada beban yang dia pikirin dan itu tuh kayak mempengaruhi segala aspek dalam diri dia gitu. Ada sebuah masalah yang mungkin tidak masalah kecil ya, bukan masalah kecil, aku lihat di sini masalah yang cukup besar yang dimana membuat diri dia merasa kayak lelah banget, capek banget. Ini tuh bener-bener kayak nguras energi dia banget dan pikiran dia. Dan di sini the next card, the kartu The Wheel of Fortune. Di sini aku ngeliat dia mencoba buat shifting his energy. Dia coba buat membalikkan energi negative thinking, pikiran yang benar-benar rumit itu, dimana dia pengen end this relationship and about negative thinking. Jadi dia pengen ngakhirin semua pikiran-pikiran negatif itu. Dia pengen ngakhirin segala hal yang bikin dia ngerasa pusing. Jadi di sini aku lebih ngeliat kayak dia tuh kayak pengen ngudahin semuanya, segala pikiran negatif. Intinya kayak orang ini tuh datang buat bilang kayak aku udah capek, aku tuh udah nggak bisa kayaknya buat nerusin semua ini gitu. Jadi aku lebih ngeliat kayak hubungan yang mungkin digantung atau sesuatu yang mungkin kalian ngerasa kayak masih berharap orang ini buat balik memperjuangkan hubungan kalian. Aku lebih ngeliat orang ini tuh kayak pengen ngakhirin semuanya, udahlah kita udah aja gitu, kita udah selesai sampai di sini gitu. Aku lebih ngeliat ke situ ya untuk pile nomor 2 ini. Jadi lebih ke dimana aku ngeliat orang ini tuh mencoba buat balance ya. Ada kartu Two of Pentacles di sini. Aku lebih ngeliat orang itu pengen balance hidupnya. Dia pengen hubungan ini tuh nguras gue banget gitu. Dia pengen yang namanya seimbang. Dia pengen hidup dia tuh tenang-tenang aja dan gak terlalu mikirin ini gitu. Entah mungkin kalian, aku nggak tahu masalah kalian apa di sini, cuman aku lebih ngelihat di sini bahwa orang ini benar-benar capek sama masalah ataupun segala problem yang ada dalam hubungan kalian berdua gitu. Jadi aku lihat orang ini tuh kayak udah pengen ngakhirin aja, udah ngekat hubungannya sama kamu gitu. Jadi ini bisa jadi mantan kamu yang emang udah benar-benar udah memutuskan untuk move on dan berhasil untuk move on gitu. Dan datangnya ke mimpi kamu inilah dimana dia kayak mungkin pengen bilang kayak jangan ngarepin gue lagi gitu, kita jalan aja masing-masing gitu. Jadi kalau emang kalian sering mimpiin dia ya, kalau emang itu adalah orang di masa lalu kalian. Oke. Sedangkan ada Seven of Pentacles, di sini aku lebih ngeliat kayak dia fokus sama diri dia. Dia fokus sama apa yang menurut dia terbaik buat dia. Dia pengen growing, pengen numbuhin sesuatu dalam diri dia yang lebih positif. Karena selama ini tuh udah bener-bener banyak banget nguras energi di pikiran dia gitu. Jadi dia kayak pengen, gue mau nyoba sesuatu yang baru yang lebih positif gitu. Jadi aku lihat sih kayak sebuah transisi ya. Jadi dia pengen udahan, dia pengen ngakhirin, dia ngerasa kayak udahlah, udah cukup segini aja gitu, jangan ngarepin gue lagi. Itu yang aku tangkap ya dari pile nomor 2, tapi tidak bisa digeneralkan untuk semua yang milih pile nomor 2 karena ya ini general reading gitu. Jadi aku ngeliat ini energinya adalah dimana orang yang kamu mimpikan ini sudah bisa dibilang dia tidak ingin melihat kembali ke belakang, tidak ingin berjuang, tidak ingin yang namanya mencoba gitu, mencoba memperbaiki ya. Tapi dia ngerasa kayak dia nggak lihat ke belakang lagi, dia ngerasa kayak ini udah berakhir gitu. Ten of Swords, dia udah selesai sampai sini aja gitu ya. Jadi kayak dia pengen menyeimbangkan kehidupan dia yang dia rasa kayak sempat berantakan gitu. Kayak mungkin ada kontra, ada sebuah masalah besar yang terjadi dalam hubungan kalian gitu. Entah mungkin dia melakukan kesalahan atau kamu melakukan kesalahan, atau emang kalian nggak cocok dari segi keluarga atau macem-macem, dan dia ngerasa kayak udahlah selesai aja gitu, gue nggak pantas buat lo. Itu bisa jadi juga seperti itu. Intinya dia pengen ngakhirin karena dia nggak mau beban juga gitu sama kamu itu. Atau mungkin ini gebetan kamu yang mungkin ghosting, maka aku ngeliat orang ini memang
tidak berniat untuk serius ya, karena memang dia ngerasa kayak gue nggak ada perasaan lebih, nggak ada niat lebih, sejauh ini gue udah nyoba tapi nggak ada niat lebih, jadi ya udah jangan ngarepin gue lagi. Itu yang kulihat di sini. Oke, so kita lanjut ke kartu sunglasses. Watching, looking, stalking, focusing out. Oke, aku ngeliat orang ini walaupun dia pengen melupakan kamu, ya maksudnya dia udah jalan melupakan kamu dan nggak lihat ke belakang lagi, tapi aku lihat orang ini tuh masih ada di dunia per medsosan kamu, atau masih juga mantau-mantau kamu. Kenapa? Karena dia pengen mastiin kamu nggak nginget dia lagi atau kamu bahagia sama yang lain. Aku lebih ngeliat ke sana. Ada kartu kaset, or the thinking, replying event ya. Jadi dia memang muter-muter nih, kayak masih sering banget mikir-mikirin tentang masa lalu, yang dimana itu membuat dia stres ya. Ace of Swords, aku ngerasa kayak energi itu lebih bikin dia overthinking, makanya dia pengen ngerubah ya, yang outdated thinking ini jadi update. Dia pengen ngerubah pikiran dia yang yang jadul itu, yang lama itu jadi baru. Dia pengen mentransformasikan itu, transisikan itu gitu. Jadi dia pengen benar-benar yang namanya stabil, gak mau pusing-pusing lagi. Dan the next card ada kartu Gold Talk. Jadi ini ada talk to time with friends, moving on happily single, living in the moment dan having fun. Jadi seperti aku bilang tadi, dimana dia mencoba buat menstabilkan diri dia, melakukan suatu hal yang dia nggak bisa lakukan pada saat bersama kamu. Intinya dia pengen ngembangin diri dia lagi. Jadi benar-benar kayak yang namanya having fun sama teman-teman gitu. Aku ngeliat sih orang ini, kalau kalian nanya apakah orang ini sudah ada yang baru, aku ngerasa sih belum ya. Tapi tidak berlaku untuk semua orang, aku lihat belum. Cuman emang dia lebih fokus pada karir atau fokus pada diri dia saat ini gitu, karena lebih ke kayak orangnya tuh nggak pengen dulu buat membuka hati. Aku lihat jadi kartu Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. Ada kartu Awakening, energetic upgrades. Dan terakhir ada kartu The Initiation. Oke, di sini pile nomor 2, kartu Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. Aku lebih ngeliat energi dimana dia mencoba buat bikin istana dia sendiri, bikin kebahagiaan dia sendiri. Dia merasa kayak gue nggak bisa mempergantungkan atau menggantungkan kebahagiaan aku ke kamu. Dia nggak pengen ngegantungin kayak berharap banyak ke kamu. Di sini aku ngelihat dimana dia mencoba buat menciptakan kebahagiaan dia sendiri. Jadi creating heaven, dia mencoba buat surganya dia sendiri, mencoba buat keindahan dalam hidupnya dia sendiri gitu. Dan di sini aku lebih ngeliat, makanya dia lebih fokus sama diri dia saat ini. Kayak ada kartu Awakening, di sini aku lebih ngeliat kayak dia melakukan transisi, dan itu merupakan perubahan yang besar dalam hidup dia dan bikin dia ngerasa lebih nyaman saat ini gitu. Jadi kalau memang situasinya kayak mirip seperti ini gitu, mungkin kamu sudah berusaha tapi dia tetap jauh sama kamu dan tidak pernah berusaha untuk mendekat, kemungkinan besar dia ini memang tidak lagi open relationship, tidak lagi sedang membuka hubungan, tidak sedang lagi membuka hati, dan dia merasa ini udah cukup sampai di sini aja, karena dia pengen meningkatkan atau upgrade diri dia gitu. Ada kartu The Initiation, di sini dia merasa saat saat dekat dengan kamu atau menjalani hubungan dengan kamu gitu, dia merasa kayak sangat banyak sekali masalah. Tapi setelah dia keluar dari hubungan ini, dia merasa menemukan sesuatu yang terang dan indah. Jadi that's why aku ngeliat orang ini lebih bahagia saat ini dibandingkan saat bersama kamu. Ini general ya, aku ingatkan lagi, ini general. Jadi aku lebih ngeliat kayak orang ini lebih bahagia sekarang dibandingkan pada saat dia dekat sama kamu. Jadi dia datang ke mimpi kamu mungkin untuk mengkat atau lepasin, jangan mikirin gue lagi. Itu pesan yang aku tangkap di sini untuk pile nomor 2. Oke, so itu ya, mungkin karena itu juga makanya ada pile nomor 2 menggambarkan good night, selamat malam, selamat tinggal juga bisa ya. Jadi udah, bye bye kayak gitu. Good night, selamat malam, selamat tinggal ya. Oke, so itu untuk pile nomor 2. Kita lanjut ke pile terakhir, pile nomor 3. Thank you for watching. Oke, lanjut pile nomor 3. Pile terakhir ada kartu ada yang melambangkan ini ya, dance all night, menari sepanjang malam. Oke,
Kita lihat apa pesannya. Kita buka kartu tarotnya dulu, nanti kita buka kartu yang lainnya. Oke, diawali dengan kartu The Tower, Page of Swords, Four of Wands, The Sun, dan kartu The Fool in reverse. Aku baca reverse kali ini ya, dan emang cuman pile ini aja yang dapat reverse, The Fool-nya yang reverse. Oke, pile nomor 3. Ada kartu The Tower di sini, tapi ada kartu The Sun juga. Jadi aku melihat ini perubahan yang ke arah yang baik ya. Jadi apa pesannya? Kenapa dia sering hadir dalam mimpimu? Oke, aku dapat pesan juga di sini. The Tower ini adalah unexpected things gitu, unexpected person juga bisa. Jadi aku ngerasa kayak ini orang yang nggak pernah kamu pikirin sebelumnya, atau orang yang nggak pernah kamu tahu mukanya, bisa jadi. Dan itu sering datang ke mimpi kamu berkali-kali. Ya, jadi itu ada clue satu. Dan yang kedua adalah dimana orang ini tuh adalah orang yang udah kamu nanti-nanti sejak lama, tapi dia sering banget datang ke mimpi kamu secara tiba-tiba, dan itu sering banget. Jadi ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Oke, jadi aku ngerasa kayak ini sering banget datang secara tiba-tiba ke dalam mimpi kamu, mengagetkan gitu nih. Kenapa sih kok gue mikirin dia, gue mimpiin dia? Itu mungkin kamu sering bertanya-tanya, kenapa sih aku sering mimpiin orang ini gitu, padahal aku nggak pernah nginget sama sekali. Ya, itu. Di sini di Tower ini aku ngerasa ini memang sengaja datang. Kenapa? Karena dia juga mikirin kamu, dan dia juga membayangkan hal yang sama. Dia juga kayak apa ya, kayak ada koneksi yang spesial sih aku lihat di sini. Entah kenapa ya, ada koneksi yang spesial antara kamu sama dia di sini. Ada koneksi khusus ya. Dan di Page of Swords ini aku lebih melihat kayak mungkin banyak yang mencari tahu, kamu juga mungkin mencari tahu, atau dia juga mencari tahu gitu, apa sih yang sebenarnya terjadi, orang ini siapa, mungkin cari-cari juga di medsos, atau mungkin mencari tahu sendiri. Intinya ada banyak pencarian. Dan Page of Swords ini juga bisa berarti orang asing ya. Jadi orang yang nggak pernah kamu kenal, atau orang yang udah lama nggak ketemu, seseorang yang kamu nggak pernah bayangin, tapi itu datang ke dalam mimpi kamu. Dari sini aku merasakan dia juga merasakan dan mengalami hal yang sama. Dan di sini aku ngelihat rata-rata mimpi kalian tuh mimpi indah di sini. Entah kenapa aku ngelihat kayak bersama, pernikahan, happy gitu, atau ketemu di sebuah acara yang baik, acara yang indah gitu. Karena aku ngerasa kayak kenyamanan ya, aku ngerasain kenyamanan. Jadi maksud dari mimpi inilah dimana kamu ditunjukkan, aku rasa lebih ditunjukkan ya, ditunjukkan bahwa orang ini tuh kayaknya buat kamu. Orang itu emang datang karena dia akan membawa pengaruh positif dalam diri kamu. Itu yang aku lihat di sini ya. Ada kartu The Sun di sini. Jadi dimana orang ini itu aku lihat akan segera datang dalam kehidupan kamu, atau kalau emang kalian sudah saling kenal, berarti orang ini akan mencoba buat menunjukkan jati dirinya, menunjukkan lagi siapa dia gitu. Kayak mungkin kayak lebih terbuka, karena The Sun inilah energi yang hangat, energi yang fun, energi yang bahagia. Jadi aku lebih melihat kayak dimana ketika kamu bertemu orang ini nanti di dunia nyata, di real life, bukan di dunia mimpi, kamu akan merasakan koneksi khusus gitu, dan dia pun seperti itu. Jadi ini twin flame atau soulmate kamu gitu ya. Jadi ada koneksi yang khusus yang aku lihat, dimana kamu akan merasakan energi yang berbeda. Jadi pesannya di sini adalah dimana orang yang datang dalam mimpi kamu inilah orang yang spesial dalam hidup kamu gitu, dan dia juga merasakan kespesialan itu gitu. Dia merasakan bahwa kamu adalah sosok yang spesial, atau kamu walaupun mukanya samar-samar gitu dalam mimpinya gitu, bahwa dia merasakan koneksi yang khusus gitu. Kayak ada kartu The Fool in reverse. Jadi aku merasakan di sini dia The Fool ini kan awal baru ya, dan dimana kelihatan kayak orang ini tuh kayak nunggu kamu. The Fool in reverse, aku ngelihat orang ini kayak nunggu kamu sih, kayak dia nggak mau bergerak maju. Dia tetap berpikir bahwa kayak gue punya pengharapan, ini tuh kayak mimpi yang nyata gitu. Dia ngerasa kayak ini punya pengharapan yang besar sama apa yang ada dalam mimpi dia, karena itu ngerasa benar-benar beda koneksinya. Mungkin kamu juga merasakan hal yang sama gitu. Dan kata The Fool in reverse ini aku lebih lihat kayak ini maknanya dia masih menunggu kamu. Dia tidak mau
tidak mau mencari terlalu keras, tapi dia menunggu momennya. Kalau emang bakal ketemu sama orang ini dan merasakan koneksi ini, aku bakalan coba buat reach out, coba buat deketin, coba buat ngejar, coba buat nyari gitu. Tapi sekarang dia dalam fase menunggu, sama-sama nunggu mungkin ya, kamu juga nunggu, dia juga nunggu. Oke, so ada kartu Twin Flames, padahal Twin Flames Union, koneksi spesial memang. Ada Twin Flame, ada kartu Palm Tree, Stability, Security, Permanence. Ada kartu Not Enough, Frustrated in Relationship, Lack of Confidence, Self-Sabotage. Oke. Mungkin kartu The Tower ini juga bisa berarti si dia yang kamu mimpikan ini itu dalam kondisi hubungannya tidak baik-baik saja dengan orang yang dia jalani saat ini. Dia merasakan frustasi dalam hubungannya. Dia merasa dia tidak percaya diri. Dia merasa banyak sekali hal-hal yang malah merusak diri dia gitu. Dan dia berharap sesuatu yang stabil. Mungkin dia juga berdoa, berharap kepada semesta gitu ya. Gimana caranya biar aku lebih stabil, aku merasa tidak frustasi gitu. Dan dia sering banget terkoneksi sama Twin Flame atau koneksi spesial ini gitu. Dan itu yang bikin mungkin ada kamu juga mimpi, dia juga mimpi gitu. Tapi ini sangat general ya, maksudnya tidak berlaku untuk semua orang. Tapi kalau emang kalian merasakan hal yang sama, bisa jadi ini adalah memang buat kamu gitu. Oke, jadi ada Twin Flame, ada Palm Tree, dan Not Enough ya. Jadi seperti aku bilang tadi. Selanjutnya Council of Light, benar, dia banyak berdoa dan memohon kepada semesta. Ya, apapun agama dan kepercayaan dia sedang memohon kepada semesta untuk membantu dia untuk menemukan jalan yang membuat dia balance dan keluar dari frustrated relationship yang dia rasakan saat ini. Ada kartu Mirror, Who or What is Triggering You. Dan terakhir ada kartu Answer the Call. Oke, semakin relate ya. Jadi di pile nomor 3 ini aku ngeliat kayak dia mencoba berkaca, mencoba buat introspeksi, mencoba buat ngeliat ke dalam diri dia lebih dalam lagi. Kok kayaknya mimpi ini tuh ada pesan yang beda. Dia juga ngerasain sesuatu yang beda di sini dan dia merasa terpanggil jiwanya. Dan dia ingin menjawab panggilan jiwa itu gitu. Jadi aku ngerasa kayak ini ada koneksi spesial antara kamu dengan doi dan kamu dengan orang yang mungkin tidak kamu tahu dalam mimpi kamu. Jadi ya jiwa yang terkoneksi, sehingga aku ngeliat kayak dia ingin menjawab panggilan jiwa dia itu. Dia ingin dipertemukan. That's why dia kayak berharap banget, berdoa, meminta bantuan kepada semesta, pertemukanlah saya. Dengan cara apapun, dengan bagaimana caranya saya bisa lihat orang ini dan terkoneksi dengan orang ini. Jadi aku lebih ngeliat di PL3 ini orang-orang yang memang mimpinya adalah terkoneksi dengan Twin Flame, soulmate, atau ada soul connection gitu. Jadi beda dimana dia juga merasakan hal yang sama gitu. Jadi dance all night ya, menari sepanjang malam. Jadi emang memberikan kebahagiaan sih kalau aku lihat di sini. Twin Flame kan tidak selalu jalan yang mulus ya dalam hubungan. Cuma aku lebih ngeliat bahwa dia merasakan energi yang berbeda di sini. Kamu juga mungkin merasakan kebahagiaan setiap kamu mimpin orang ini gitu. Oke. So itu untuk PL nomor 3, itu pesannya ya, ada soul connection ternyata. Oke, thank you for watching my video. Yes, thank you. Bye.